Gitu. Itu kesalahan Anda ini. Tidak tahu, tidak bisa membedakan ajaran samawi dengan pagan. Kalau pagan, Tuhan turun. Kalau samawi sama, Tuhan di langit, tidak mau turun. Makanya kata Yesus, Yesus Tuhanmu di mana? Di langit tahta. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Bisa dilihat Yesus? Tidak. Yohanes 5:37. Berapa Tuhanmu? Ya satu-satunya. Markus 12:29. Kamu siapa? Utusan. Matius 15:24. Apa tugas sang utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Jelas itu ayat-ayat itu. Silakan. Bang, Pak Ustadz, tadi sudah kubilang, untuk mengenal Tuhan kalian, bacalah kitab kalian. Kitab kalian itu sudah menjelaskan. Dia mengakui kok Tuhan-Tuhan lain. Tuhan dalam Alkitab itu tidak pernah mengakui Tuhan-Tuhan lain. Dia adalah Allah pencemburu. Itu perbedaan kita, Pak. Jadi kalau kalian bertanya, kenapa Yesus dikatakan Tuhan dan kenapa itu utusan itu menjadi Tuhan, bukan pertanyaan-pertanyaan kalian. Yesus itu dikatakan Tuhan ketika firman bersama-sama dengan Bapa. Firman adalah Bapa itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 itu syaratnya. Karena Yesus yang datang ke dunia dalam rupa manusia, Bapa itu memang tidak akan pernah dilihat manusia. Manusia tidak akan mampu melihat sang Bapa. Makanya karena Yohanes 3 ayat 16 itu mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya karena kasih Allah itu makanya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maksud anaknya yang tunggal di sini agar kalian mengenal aku. Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus berkata kepada dia, sekian lama engkau bersama denganku, engkau bertanya mana Bapa itu. Barang siapa melihat anak, dia telah melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Karena Yesus itu firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Nah, manusia untuk mengenal Bapa nggak bisa dia langsung datang kepada Bapa. Seharus Bapa yang turun menjadi manusia. Analoginya kayak gini, ketika presiden dia dalam istana, gak mungkinlah pengemis mau masuk ke dalam istana. Harus presiden itu yang turun keluar dari istana agar pengemis itu bisa menemuinya. Seperti itulah Tuhan. Untuk mengenal Tuhan, Tuhan itu harus datang ke dunia agar dikenal. Makanya aku bilang tadi, Tuhan kita sudah beda, Pak Ustadz. Tuhan kalian dari karakternya berbeda. Tuhan kalian mengakui kok ada Tuhan-Tuhan lain. Apa? Maaf kata, apakah dia takut? Kalau Tuhan dalam Bible itu Tuhan yang tidak penakut, Tuhan yang maha. Izin sebentar, Ustadz Data. Jangan di-mute dong. Saya mute. Kau udah berapa kali nyebutin data? Coba kau bacakan itu, coba. Kau memframing tapi kau nggak bacain, ya? Tuman kau ini dari tadi ngomong Tuhan dalam Islam dalam Al-Quran mengakui Tuhan yang mana? Asal bunyi aja kau. Turun kau. Berkali-kali kau. Cobalah kalau mau diskusi itu sebutin datanya di mana gitu loh. Apa Ustadz Tata? Apa namanya? Data nggak disebutin. Framing terus dari tadi gitu loh. Iya. Apa nih? Mohon maaf. Iya, mantap Bang. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman sedulur yang dirahmati Allah, yang menjadi kecintaan perjuangan agama Allah. Baru saja hendak membukakan Bible, saya kena teguran. Iyalah Cak Tata, begitulah mereka ini. Jadi kalau barang bukti yang valid hendak ditunjukkan pada Anda semua Kristen di Indonesia, kenapa takut dengan saya? Enggak, Anda enggak takut dengan saya. Anda takut dengan Bible yang mau saya bukakan. Karena berbahaya. Saya bukakan. Saya berkata bahwa berdasarkan riset saya,
dan belajar ilmu-ilmu Bible 10 tahun. Ya. 10 tahun belajar dari orang yang mayoritas Kristen. Tapi mempelajari Kristologi sejak tahun 1985 sampai 1999. Satu dengan Ustadz Pendeta namanya almarhum Allah Yarham, Dr. Andes Ridwan Ali Salami, seorang ustadz yang khusus untuk organisasi dakwah Ikatan Masjid Indonesia di bawah Indo Organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kedua, dengan Ustadz Pendeta karena beliau meninggal dilanjutkan oleh Ustadz namanya Dr. Andes Haji Raqib Jamari. Oke, saya tunjukkan. Cak Tata, iki wong-wong iki podo kabur. Saya berkesimpulan. Lah kalau saya meneliti, boleh nggak saya mengambil kesimpulan, Cak Tata? Uang nek meneliti, boleh nggak ngambil kesimpulan? Nah, kesimpulan saya. Nah, nenek-nenek nih nyimpulkan ya. Nenek-nenek nyimpulkan ya. Yuk. Kesimpulannya, Bible adalah suatu buku pedoman bagi seluruh Kristen di dunia yang pewahyuannya belum selesai. Kok gitu toh nenek kesimpulannya? Dari tadi marah terus, nggak usah marah teman-teman. Saya buka nih Holy Bible ya. Kenapa saya berkesimpulan Bible adalah buku pedoman hidup Kristen yang belum selesai pewahyuannya. Ya. Kalau kemarin saya ngajarkan kulit Bible, hari ini kita ngajarkan bagian dalam. Yang kulit lupakan dulu, kita ke bagian dalam. Barang bukti. Ya, terima kasih Abang Datal di Domba, Masya Allah, jeli sekali nih, sangat mengobservasi. Sekarang saya tunjukkan ini loh Cak Tata, apa aku salah dong? Matius, ya Matius. Nah, coba, kalau ini Bible orang mayoritas Kristen, ya, 5 miliar di luar Indonesia. Nah, Matius 17, loh, monggo diketik teman-teman, ketik semuanya. Apakah saya benar atau salah? Kalau benar tulis Y. Kalau salah tulis X. Oke, kalau benar tulis Y. Yes. Teman-teman, kalau salah ya tulis salah. Silang S. Oke, lihat. Benar ini angka 19. Betul? Ya, ketik ya teman-teman. Banyak-banyak ketik yang banyak. Oke. Turun ke bawah. Benarkah ini angka 20? Ketik ya teman-teman. Saudara-saudara. Nah sekarang, saudara-saudara terkasih, izinkan saya untuk memberikan kabar baik, yaitu bahwa Indonesia telah mencatat rekor bahwa Wahyu Bible turun di Indonesia. Turun dulu. Pelanggaran lagi. Nih, yang jelas Wahyu ini nggak cukup karena nunggu nanti turun di Indonesia. Bunda turun dulu. Wahyu Bible turun di Indonesia. Oh my God, pelanggaran. Assalamualaikum, astagfirullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi Bunda, dengar lagi. Aduh, jangan begitulah teman-teman Oten, main tombak aja. Dibongkar kok ditombak. Parah nih Oten. Ya teman-teman yang di bawah, tolong di tap layar ya. Bapak Tata juga ikut tuh. Kita kena tombak lagi. Aduh. Bagaimana ini? Ya tap layar teman-teman biar kencangin ya. Semua. Mereka Ya Juan Villa bantu tap layarnya ya, bantu tap layarnya. Silakan bantu tap layar. Memang belum kuat ini, 20K minimal lah. Iya. Ini penonton banyak 500 lebih. Ya. Bantu tap layar dulu. Tap layar Ya, ulang. terus. Di-up dulu. Gitu ya. Kenapa Oten nombak Bunda Tata tadi? juga kena itu tadi. Aduh. Bang Nemo Muslim atau Kristen Bang Nemo? Muslim. Yo. Muslim. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang mau disampaikan Bang? Ini kita mau kasih slotnya untuk Ya, guru-guru kita. Tadi. Iya,
Kami Oke. kok kita diskusi orang oten. Enggak ini enggak Iya. enggak dewasa. Izin Bang dibawa dulu Bang ya. Kita mau kasih slot buat yang Kristen dulu ya, sama guru-guru kita. Ya. Ini ada nih. Apa nih? Si Carol ini mah waduh. Carol ini lebih peduli masalah perut daripada masalah Tuhan dia. Apa kabar Carol? Baik, sehat selalu. Iya. Tapi dia suka merajuk salahnya Ustadz Dian. Nah, udah tahu aku Carol gimana, udah ngerti lah. Ya, Iwan Pila, terus gas tape layar dulu ya. Oke. Ini tema kita tadi sebetulnya anakku Tuhanku. Nah, kalau Bang Carol ini dia tidak menuhankan lagi Yesus dia ini. Ya. Yang muslim mohon di hold dulu, jangan dulu naik ya. Oke. Silakan yang Kristen yang mau diskusi. Halo Hari, apa kabar? Muslim atau Kristen? Hari. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau disampaikan Nyimak sudah? aja. Iya, nyimak aja. Oh, izin dibawa dulu Bang ya. Iya, iya. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum. Oke, mohon maaf ya. Kita prioritaskan guru kita dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Da Al-Mukarram kami, Dian Pratama, Abang Da Al-Mukarram Ustadz Miftah, Abang Da semuanya. Saya, Kakak Carol, izin sebentar ya, saya menyambung teman-teman. Insya Allah pejuang agama Allah tidak akan pernah takut dan gentar walaupun diberi pelanggaran segala macam. Ya, saya harus menyampaikan ini. Ini adalah pembuktian. Mari kita lihat. Mohon kemaafannya. Yang sabar teman-teman. Ya, yuk kita lihat. Kita lanjutkan. Saya cuma minta waktu untuk ini saja. Setelah itu saya akan tutup mikrofon. Insya Allah. Teman-teman, saya kembali lanjut. Jadi rupanya sebagai peneliti di mana saya membandingkan Bible-nya, berbagai Bible, ya teman-teman, ya kan, berbagai-bagai, yang di sini, yang di sono teman-teman. Tentu itu kuno-kuno, kalau dia begitu jelas kuno-kuno ya. Yang kemudian yang di sini, ya teman-teman. Nah, kita lihat, tentu jelas ya. Ini lem kulit kayu sampai kemari teman-teman ya, 1800 ya teman-teman. Lalu yang tinta emas teman-teman ya. Ya, belum lagi yang tahun ini 1300 Wycliffe, John Wycliffe ya teman-teman. Jadi maka dari perbandingan itu kita akan melihat bahwa yang saya simpulkan adalah benar. Bible itu suatu buku pedoman hidup Kristen yang pewahyuannya belum selesai. Kenapa demikian? Saya tunjukkan. Jangan marah. Jika ternyata betul ini tadi semua tulis Y, nomor 19. Matius 17:19. Lalu nomor 20, checklist. Kemudian tiba-tiba duar loncat jurus kungfu kata melompat 22. Saya bingung mikirkannya teman-teman. Ya opo ini kemana 21 kok nggak ada. Ternyata menunggu wahyu ini turun di Indonesia saudara-saudara. Waduh. Turunnya bagaimana kalau di Indonesia turunnya? Nggak pakai malaikat Jibril. Lupa, sudah malam jendela belum ditutup. Turunnya itu nempel teman-teman, seperti yang nempel di dinding institusi LAI. Turunnya gini, WC 14 ini, WC 14 melorot wahyunya alias turunnya ngibrit. Jadi wahyu nek turunnya ngibrit ya begitu. Jadi ternyata wahyunya kenapa nggak ada di sini Mbak Jessi? Karena Mbak Jessi ini nunggu turun di Indonesia. Makanya di bule di baran nggak ada. Wahyu Bible ini belum selesai pewahyuannya. Ya kan? Coba kalau bule jujur. Takut dosa kali ya.
Saking yang sebelumnya udah banyak sekali berbuat dosa. Ya diloncati aja nggak ada kok gimana. Jadi ternyata tiba-tiba turun gremet di Indonesia. Jadi Wahyung gremet. Maaf saya nggak tahu ketawa karena bahasa Jawa ya. Wahyung gremet turun di Indonesia. Nah, mana lagi? Nah sekarang yang ini. Nggak repot-repot kita membuka untuk naskah kuno. Nggak perlu. Kenapa? Ya tersajid. Buka mata langsung nampak. Nah, loh kenapa ini? Titik-titik saja. Rupanya nih Wahyu cek kosong. Loh kok cek kosong? Nah iya. Dalam kurung. Lihat ini. The earliest manuscript. Manuskrip yang paling awal. Dan many others ancient witnesses. Dan banyak lagi kesaksian-kesaksian kuno lainnya. Do not have. Enggak dari saya loh. Do not have. Kagak ade. Kagak punya. John 7:53. Dan 8:11. Saya tulis nih 7:53. Silahkan di screenshot teman-teman. John, Yohanes 7:53. Geser ke bawah. Gremet lagi teman-teman. Dari atas ternyata saudara-saudara. Gremet ternyata sampai di sini. 8:11. Sebagai peneliti, saya tanya teman-teman, ada Ustadz Miftah di sini. Ada Abang Dadian. Gimana Ustadz Dian? Gimana Abang Yang? Kalau peneliti, tentu ngomong yang ada dan memberitakan yang tidak ada. Betul tidak? Betul, Bunda. Betul. Apa saya salah? Kenapa Oten marah? Salahkah saya kalau memberitakan yang nampak dan mengabarkan yang menghilang? Salahkah saya? Menurut Oten salah karena nggak pakai roh kardus. Kalau menurut peneliti? Menurut peneliti objektif lah, itu kan yang bikin bukan Bunda. Nah, takbir, abang-abang, Bang Dian Pratama sesuai dengan ayat yang saya tunjukkan, 22. Yes, loncatku tuh loncat kepada nomor 22. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. TikToknya pun mengikuti apa yang saya terangkan. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahwa Bible benar-benar pewahyuan yang belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena menunggu dia turun di Indonesia. Turunnya tidak pakai malaikat Jibril, tapi turunnya secara gremet saudara-saudara. Sebentar Bunda, saya berkorban. Izin sebentar. Ya. Jesse, kau lihat ya di atas. Coba Bunda lihatkan sampulnya. Lihatkan, izin Bunda, lihatkan sampulnya. Dan kenapa Mbak Jesse itu? Pingsan. Nah, Pingsan. Itu cetakan tahun berapa Bunda? 67. Nah sekarang begini, berarti LAI itu kalau terjemah lama Itu 1954. Oke, terjemahan Tahun baru 74. Nah sekarang di sini tertulis judulnya apa Bunda? Holy Bible. Nah, Holy Bible kalau kita terjemahkan apa ya? Buku Bible suci. ini bahasa Indonesianya clipping. Kayak anak SD bikin clipping, jadi clipping suci. Clipping suci. Nah sekarang gini. Nah, kan gabungan dari beberapa berita disebut clipping. Coba jadi Bunda ini clipping perlihatkan suci. tahunnya Bunda. Kenapa panas, Mbak Jessi? Enggak apa-apa. Kita perlihatkan tahun ini cetaknya Mbak Jessi ya. Mbak Jessi ini saya nggak mau Anda jadikan objek ya. Kalau Anda mau naik kemari, kok saya Anda jadikan objek? Ya, Untuk kita begini, jadi- untuk begono. Jangan kita dituruti naikkan ya, maunya orang naikkan kayak ya. begini, Abang Dadian. Ya, Ustaz Dian. kasih satu slot ya, izin Bang Mantap ya. Kali. Slot dulu ya, kita kasih slot dulu. Ini Jauh. paper Muslim atau Kristen paper? Paper Muslim atau Kristen paper? ST12 paper monitor. Itu membacanya itu kalau kita bacanya pipip. Oke lah, nah, Bapak izin diturunkan dulu ya. Coba yang merasa keberatan silakan naik gitu loh. Kita perlihatkan nih. Jadi begini ya. Ya, yang membodoh itu dirimu, Jess. Ya, dengerin baik-baik. Itu sudah dicetak dan itu nanti saya perlihatkan dengan Anda. Jangan jauh-jauh Anda bicara begitu. Anda buka aplikasi Bible, di situ ada banyak perbedaan yang dibuat oleh LAI. Contoh ya. Banyak. Contoh
dalam data Selber 2010 itu masih tertulis cetakan yang paling baru 2010 kan berarti baru berapa tahun ya? 16 tahun. Ada tulisan Isa Al-Masih. Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Yusuf. Ya, anak Daud, anak Ibrahim. Nah, artinya kalau kalian mau membaca itu dengan baik, maka itulah kenyataan kitab kalian gitu loh. Kalian kan nggak mau itu. Oh, host. Mute dulu, host. Itulah kenyataan, jangan jauh-jauh. Hostnya langsung kena badai nih gara-gara kita memberitakan ini. Wifi-nya kena badai. Astagfirullahaladzim. Ya begitulah ya. Silakan lanjut Bunda. Saya kan berulang kali 3 akun sudah kan Abang Dadian yang saya hormati, Ustadz Miftah, ya, Abang Datali Domba, Bang Yang, Kakak Carol. Ini teh akun ketiga. Karena mereka tidak mau dibukakan kebenaran yang sejati. Bahwa Bible memang buku panduan kekristenan yang pewahyuannya belum selesai. Masing-masing negara namboi sendiri. Wahyunya turun di dinding institusi percetakannya secara gremet. Itu namanya wahyu turun gremet. Nggak pakai malaikat Jibril. Nggak pakai Holy Ghost. Nah kok wahyu gremet di dinding percetakannya? Wajar tiap negara lain. Karena saya orang Indonesia, maka saya berbangga dong. Ada wahyu Bible turunnya di Indonesia. Begitu. Apa salah tuh? Banding kucil Bang Fajar. Saya hanya meluruskan, tadi kan ditanya abang siapa tadi itu yang pertama marah-marah sembarangan, yang saya pertama kali kena pelanggaran. Ya ini kalau Anda tombak lagi saya ganti lagi teman-teman, gak usah khawatir. Persediaan banyak. Ya, tanpa ragu yes, tanpa ragu merdeka, tanpa ragu yup, tanpa ragu pas, tanpa ragu wow, tanpa ragu hua, tanpa ragu, dan Garuda Pancasila, genggam Pancasila, dan yang lain-lain yang tidak bisa disebutkan karena untuk siskamling. Nah, kok Ya, saya kita sapa dulu dimarahi? sebentar Bunda ya. Gila, Sebentar. silakan. Izin. Suminah, mohon maaf, monitor Muslim atau Kristen Suminah. Halo. Monitor. Nafsu ingin naik tapi sampai di atas kok embisu. Lumina. Bang Tali. Iya dari tadi udah dari saya cerita dia naik tuh ingin. Nah, Oke lah, kondisikan dulu kalau mau naik ya. Setuju. Ya. Saya Jadi sedemikian dulu Abang Da, ya, Ustadz Dian dan Abang Da Al-Mukarram Ustadz Miftah. Saya ingin minta pendapat teman-teman Bang Tali, Abang Yong. Apakah salah seorang peneliti menyampaikan begini? Saya akan buka lagi satu bukti yang lain lagi yang tidak akan terbantahkan. Lanjut Bunda. Tidak terbantahkan. Gimana Abang Da? Lanjut biar otaknya kelojotan Bunda. Oh gitu ya? Iya. Nah teman-teman, hampir 500 mata memandang, saya bukakan lagi. Apa fakta berikutnya? Nah ini, maaf ya teman-teman, saya saksi mata, saksi hidup, pelakon. Apa itu? Kalau ini lebih parah lagi. Dulu di Indonesia, surat kabar itu berita harian disebut surat kabar. Dulu ya teman-teman di Indonesia. Tiba-tiba pada tahun 1980-an, saya ustazahnya surat kabar. Ini karya ulama teman-teman. Memberikan istilah seperti ini itu karya ulama. Ini agar ini penting buat muslim juga. Surat kabar. Bahasa lainnya harian. Pada tahun 1985, 1986, 1987, para ustadz dan ustazah, mubalik dan mubalighah, pokoknya para da'i, naik turun mimbar di Provinsi Riau
untuk minta kepada pemerintah agar menghentikan Kompas, surat kabar Kompas, mengganti istilah surat kabar dengan apa teman-teman? Ini nih. Nih. Siapa yang punya komputer hari ini tolong dibukakan ke layar, tolong diketikkan. Al-Quran terjemah bahasa Inggris pertama kali oleh George Saleh. Lalu enter, pret. Nih, namanya The Quran. Jadi misionaris di Indonesia tahu hal ini. Mereka ingin merendahkan nama Al-Quran. Mereka tahu bahwa di luar negeri Al-Quran dipanggil Quran. Maka Kompas, halo pimpinan Kompas, halo arek-arek Kompas, luar biasa kalian. Dulu saya nggak bebas bicara, tapi saya tidak pernah memanggil sebutan Quran kalau tidak untuk Al-Quran. Indonesia belum lahir. George Saleh, George Sale, abad 17. Indonesia belum lahir. Belum ada angin-anginnya. Yang ada kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, teman-teman. George Saleh telah menyebutkan Quran dengan istilah Quran. Datanglah misionaris. Maka berani dia menghapus surat kabar. Dijadikan Quran. Kami memprotes 3 tahun. 85, 86, 87. Gak digubris. Supaya apakah? Tahukah teman-teman? Supaya anak cucu Muslim di Indonesia merendahkan Qurannya. Terjadi hari ini. Muslim Yang ini, di Bunda. Indonesia tidak tahu. Masya Allah. Betul kan saya bilang? Abad Ini kan? 17? George Saleh, wow, besarkan teman-teman, besarkan layar Ustaz Misra, Masya Allah, terima kasih Abang Da Ustaz, Masya Allah, wow, duar. Itu di bawahnya ada The Quran Translated, di bawahnya, kuat besarkan The Quran, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, The Quran, translated by, geser lagi Abang Da kami, George Saleh atau George Sale, tahun berapa teman-teman? 17.
sama dengan tali domba. Dadanya begini atau begini? Iya abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mau. Siapa? Pesawat masih di atas, gue udah nungguin depan pintu, buka buruan gitu. Sabar, sabar. Oh iya, maaf, pakai lagi. Pesawat nyampe.